Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita hubungan saya dengan Pak Rizal. Jadi saya ceritakan dahulu untuk cerita di akhir video part ke-1 kemarin. Waktu itu kan saya terpaksa tidur di lantai yang hanya berselimutkan selimut saja. Dan waktu Pak Rizal bangun, dia menanyakan kenapa saya tidur di bawah. Dan setelah saya ceritakan tentang tragedi teh panas yang tumpah itu, akhirnya Pak Rizal hanya senyum-senyum saja dan dia pun tidak ada niat untuk membantu saya. Ya jengkel dong saya, sial udah kayak gini gak ditolong lagi. Ya sudah, saya lanjut untuk tidur lagi. Tapi karena saya tidur di bawah dan AC juga sangat dingin, jadinya saya sangat kedinginan waktu itu teman-teman. Apalagi saya tidak memakai baju. Dan waktu itu tiba-tiba Pak Rizal bangun dari tempat tidurnya dan mengangkat saya, lalu menempatkan saya di tempat tidurnya. Dan saya diselimutilah di situ. Dan juga Pak Rizal hanya senyum-senyum saja sambil bilang, "Kalau kamu mau tidur sini bilang aja, kan tempat tidurnya bisa untuk berdua, daripada kamu kedinginan tidur di bawah." Ya, saya hanya membalas dengan senyum saja ke Pak Rizal, karena saya di situ juga canggung lah ya. Setelah itu, saya berusaha untuk memejamkan mata dan tidur. Dan waktu saya baru memejamkan mata, tiba-tiba Pak Rizal memeluk saya, teman-teman. Wow, di situ dada saya berdegup kencang banget, teman-teman. Nervous banget lah waktu itu. Dan karena tangannya Pak Rizal ini berada tepat di atas dada saya, Pak Rizal kan jadinya tahu nih, jantung saya ini lagi berdegup kencang. Pak Rizal langsung berbicara ke saya, teman-teman. "David, kenapa dada kamu berdegup kencang banget? Kamu kenapa? Kamu nggak pernah dipeluk cowok kah sebelumnya? Atau malam ini kamu lagi pengen ya?" Wah, gila, frontal banget ini Pak Rizal. Di situ saya tidak menjawab, namun Pak Rizal malah semakin menempelkan badannya ke saya dan akhirnya saya merasakan ada something yang menempel di pahaku. You know lah ya teman-teman apa itu. Tapi di situ aku makin gugup dong. Secara ini hal yang tidak pernah saya inginkan dan tidak pernah saya pikirkan. Tapi karena suasana sudah sangat mendukung dan kondisi badan saya yang sangat dingin pada saat itu, dan ketika dipelukannya Pak Rizal, akhirnya ya suhu badan saya tidak hanya menghangat dong teman-teman, tapi kita jadi semakin panas. Malam itu Pak Rizal benar-benar liar dan buas teman-teman. Sedangkan saya tidak bisa melawan kan. Tidak bisa melawan atau memang sengaja tidak melawan ya. Ya begitulah. Setelah saya sudah diterkam Pak Rizal, akhirnya saya lelah lah. Dan kami tidur bersama di bawah selimut sambil berpelukan. Romantis banget lah waktu itu teman-teman. Setelah pagi menjelang, saya segera beranjak dari tempat tidurnya Pak Rizal. Di situ saya merasa canggung banget. Gila, semalam kok bisa ya saya tidur dengan Pak Rizal? Wait, tunggu dulu. Pak Rizal kan kemarin tuh sedang mabuk. Terus dia ingat apa tidak ya kalau semalam itu dia sudah main sama saya? Kalau dia lupa bagaimana nih? Mana di situ aku udah terlanjur baper. Sudahlah, daripada saya berpikir terlalu panjang, saya berdirilah dan segera ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi. Namun, ketika saya selesai cuci muka dan gosok gigi, tiba-tiba Pak Rizal masuk ke toilet, teman-teman. Saya juga lupa tidak mengunci pintu toilet waktu itu. Saya berpikir mungkin nih Pak Rizal ke toilet mau ngapain gitulah. Ternyata dia malah memeluk saya dari belakang, teman-teman. Saya refleks dong, saya bilang ke Pak Rizal dong, "Pak Rizal kenapa? Masih mabuk kah?" Lalu Pak Rizal menjawab gini, "Sayang, ayo main lagi. Semalam aku masih belum puas nih." What? Berarti Pak Rizal semalam sadar dong kalau kita tidur bersama. Karena saya di situ masih canggung,
karena ya kejadian semalam itu, saya berusaha menolak lah teman-teman. Saya juga takut nanti makin baper kalau sampai pagi itu melakukannya lagi. Nah, waktu saya berbalik badan, tiba-tiba Pak Rizal ini langsung menyergap saya dan mencium bibir saya, teman-teman. Di situ antara saya kaget dan juga saya bingung harus berbuat apa. Tapi ya sama seperti tadi malam, Pak Rizal masih saja buas. Lalu Pak Rizal tiba-tiba melepaskan celana saya dan mengangkat saya sampai ke tempat tidur lagi. Dan pagi itu ya kita pagi itu kita main lagi teman-teman. Gila, benar-benar gila malam itu. Maksudnya pagi itu. Setelah permainan selesai, Pak Rizal mencium kening saya sambil dia berkata, kalau nggak salah dia berkata gini, "David, saya suka sama kamu. Sebenarnya udah lama sih, cuma saya juga agak gimana ya, mau bilang ke kamu juga saya masih takut. Tapi karena malam ini dan pagi ini kita sudah melakukan, kamu mau ya jadi pacar saya?" Maksa ya dia, tapi karena waktu itu saya lagi baper parah, ya sudah deh, saya mau menjadi pacarnya Pak Rizal. Dan akhirnya kami menjalin relationship teman-teman. Dan setelah waktu berlalu, ya seperti biasa kami bekerja bersama lagi, meeting keluar kota bersama. Sampai suatu hari, saya ditugaskan oleh kantor untuk keluar kota mengikuti workshop untuk up ilmu saya agar lebih bagus lagi dalam hal dealing dengan customer. Nah, karena saya keluar kota, jadinya ada nih salah satu cewek yang menggantikan saya untuk membantu pekerjaannya Pak Rizal. Cewek ini sebut saja namanya Bunga. Jadi selama 1 minggu saya keluar kota, si Bunga ini yang membantu pekerjaannya Pak Rizal. Tentunya Bunga juga ikut meeting keluar kota dengan klien-klien begitulah. Saya pun ya tidak cemburu lah dengan Pak Rizal, kan dia itu non-straight. Jadinya tidak ada yang perlu saya khawatirkan waktu itu. Setelah workshop saya selesai, kembalilah saya bekerja seperti biasa di kantor. Dan karena saya juga masih sibuk dengan urusan pekerjaan saya, sementara itu Bunga masih membantu pekerjaannya Pak Rizal. Sebenarnya saya juga sering kok ngobrol-ngobrol dengan Bunga. Saya menanyakan bagaimana sih perlakuannya Pak Rizal ke dia, baik atau tidak. Dan juga saya juga sering ngobrol masalah pekerjaan juga lah. Dan intinya semua berjalan baik-baik saja. Setelah berjalan sekitar 3 bulan, kalau saya sedang berhalangan untuk keluar kota dengan Pak Rizal, ada penggantinya nih, yaitu Bunga. Jadi hubungan saya dan Bunga juga sangat baik sekali. Dan beruntung juga Bunga ini orangnya kompeten banget. Jadi selama Pak Rizal keluar kota dengan Bunga, di masalah pekerjaan itu tidak ada masalah sama sekali. Sampai suatu hari, Bunga ini jadi sering tidak masuk kantor teman-teman. Katanya sih dia sedang sakit. Namun setiap saya tanya dia sedang sakit apa, dia selalu menjawab kalau sedang sakit, ya sakit yang berhubungan dengan cewek lah. Tahu kan kalau cewek sedang datang bulan, biasanya kan mereka perutnya sering sakit dan sebagainya. Ya di situ saya percaya-percaya saja, karena alasannya juga masuk akal kan. Dan hubungan saya dengan Pak Rizal pun baik-baik saja. Pak Rizal masih perhatian dengan saya, orangnya baik, orangnya romantis, sering mengajak saya makan malam berdua. Kita juga sering menghabiskan waktu berdua, liburan weekend berdua. Intinya hubungan saya dan Pak Rizal berjalan baik-baik saja pada saat itu. Sampai suatu hari, ketika kami sedang tidur, saya tidak sengaja menjatuhkan HP-nya Pak Rizal. Jadi HP-nya Pak Rizal waktu itu kan ditaruh di meja sebelah saya tidur. Jadi tidak sengaja lah, entah bagaimana, mungkin pada saat saya tidur tangan saya kena di situ dan akhirnya handphonenya terjatuh. Waktu saya mengambil handphonenya Pak Rizal, tiba-tiba ada notifikasi masuk tuh. Itu malam sekitar jam 11-an lah kalau tidak salah. Ada WA dari Bunga. Dan seperti teman-teman tahu, kalau handphone Android kan kalau ada pesan WhatsApp gitu, di notifikasi atasnya kan kelihatan tuh beberapa kalimat dari isi percakapan WA tersebut. Dan saya kaget waktu itu melihat chatnya Bunga. Chatnya itu isinya gini, "Sayang, bagaimana ini? Aku sekarang hamil." Dari mata saya yang tadinya cuma 1 watt, tiba-tiba karena isi chatnya Bunga itu langsung jadi on 100 watt mata saya teman-teman. Kaget dong saya membaca pesan itu. Karena saya penasaran, saya bukalah itu chatnya. Dan wow, ternyata
Di belakang saya, Pak Rizal dan Bunga menjalin hubungan, sampai Bunga pun hamil. Di situ saya juga masih tidak percaya. Saya cobalah ini scroll chatnya Bunga dan Pak Rizal di handphonenya Pak Rizal itu. Dan di situ saya makin kaget. Ada video mereka sedang main di ranjang. Dan oh my god, saya nge-freeze banget waktu itu teman-teman. Saya tiba-tiba terdiam dan ya seperti membeku gitu loh. Di pikiran saya cuma bilang, ini beneran kah? Yakin ini terjadi? Saya ini sedang mimpi atau tidak sih? Waktu itu saya benar-benar kecewa dengan Pak Rizal, padahal dia yang meminta saya untuk menjadi pacarnya, dan sekarang kok bisa-bisanya dia bermain dengan wanita di belakang saya. Setelah saya membaca pesan dari Bunga itu, saya tidak bisa tidur sampai pagi, karena malam itu saya sedih banget teman-teman. Ya sedih, ya marah. Saya cuma berpikir gini loh, kenapa saya bisa ditikung dengan teman kantor saya sendiri? Setelah keesokan harinya, saya bekerja seperti biasa, dan saya berpura-pura tidak tahu akan isi pesan itu. Oh iya, malam itu chatnya Bunga ke Pak Rizal, saya hapus teman-teman. Jadi kata-kata yang Bunga memberitahukan dia itu hamil, itu saya hapus dari handphonenya Pak Rizal. Dan pada saat saya bertemu dengan Bunga di kantor, ya dia seperti biasanya baik-baik saja. Namun memang saya melihat kalau badannya Bunga ini agak lebih gemuk gitu loh. Nah, berarti benar dong, Bunga ini benar-benar hamil. Di situ saya hanya sedang menunggu nih, momen bagaimana rahasia ini akan terbongkar dengan sendirinya. Karena saya tidak mau membongkar rahasia itu. Dan di hari itu, keadaan kantor masih berjalan baik-baik saja seperti biasanya. Namun di situ saya sudah mulai agak menjauh dari Pak Rizal. Karena ya jujur ya, saya masih sangat marah mendapati kabar-kabar. Maksudnya, chat dari Bunga itu loh, yang waktu malam itu memberitahukan kalau dia hamil. Dan saya membaca semua chatnya Bunga ke Pak Rizal, dan ternyata mereka memang bermain di belakang saya. Jadi ya, saya kecewa dari situ, sangat-sangat kecewa. Dan juga saya sangat tidak bisa menerima hal itu teman-teman. Karena ya bagaimanapun juga, saya kan paling gak suka ketika pacar saya berpacaran dengan orang lain lagi. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Dan untuk kelanjutannya akan saya share di video part ketiganya ya teman-teman. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Miss Jackson. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's